Halo guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Gold. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Virgil yang diam-diam menyeludup di kereta barang. Tujuan Virgil ialah melamar menjadi penambang bebas di pedalaman Australia yang sangat gersang tersebut. Untuk pergi ke pedalaman tersebut, Virgil membayar seorang pria tua bernama Kane untuk mengantarkannya ke sana. Meski tergolong cukup murah, Kane rela mengantarkan Virgil. Karena perjalanannya yang cukup jauh, mereka harus berhenti 2 hingga 3 jam sekali agar mesin mobilnya tidak mogok. Di tengah perjalanan, mereka harus beristirahat karena hari sudah semakin gelap. Sambil mereka beristirahat, Kane juga harus mengisi bahan bakar ke mobil yang mereka gunakan itu. Keesokannya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Hari itu Virgil merasa tidak enak dengan Kane yang sudah mengemudi sehari penuh. Ia pun menyuruh Kane untuk beristirahat dan ia melanjutkan mengemudi mobil tersebut. Namun di tengah perjalanan, Virgil yang tidak begitu memahami mobil tersebut menyebabkan mobil yang dikemudinya mogok. Hal itu membuat Kane sangat kesal kepada Virgil. Sambil menunggu Kane yang memperbaiki mobil itu, Virgil tidak sengaja menemukan bongkahan batu yang sangat aneh. Ia pun segera memanggil Kane. Hey! Come look at this! What? Just come here! Look at this! Come here! Setelah mereka melihat lebih jelas, ternyata bongkahan batu itu adalah emas. Mereka pun sangat bersemangat menggali emas itu, karena mereka membayangkan jika mendapat emas tersebut mereka bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun karena emas itu yang sangatlah besar, mereka sulit untuk mengeluarkannya. Bahkan ditarik menggunakan mobil berulang-ulang, emas tersebut masih diam di tempat. Tetapi mereka tidak putus asa, meski di tengah padang pasir yang panas mereka terus menggali. Hari pun semakin malam, mereka memutuskan untuk bermalaman di situ untuk menjaga emas itu. Malam itu Kane berencana, agar esok pagi ia harus mengambil ekskavator di pusat kota, agar memudahkan mereka mendapatkan emas itu. Sedangkan Virgil harus tetap tinggal di sana untuk menjaga emas itu dari jangkauan orang lain. Keesokannya sebelum berangkat, Kane meninggalkan satu jerigen air dan beberapa makanan untuk Virgil, serta telepon radio untuk digunakan untuk keduanya saling berkomunikasi. Di tengah padang pasir yang sangat gersang, Virgil tetap bertahan demi emas tersebut.
Memang sejauh ini belum ada gangguan bagi Virgil, tetapi suhu pada siang hari yang sangat panas berubah sekejap pada malam hari yang sangat dingin, membuat Virgil sangat tidak tahan dengan itu. Karena keterbatasan kayu kering di sana, Virgil harus pergi mencari dan mengumpulkan kayu yang agak jauh dari tempat penginapannya itu. Ketika Virgil sedang mencari kayu kering, ia tidak sengaja menemukan bangkai pesawat yang dapat ia gunakan untuk tempat berteduh. Ia pun langsung mengambil barang yang dapat ia bawa. Setelah sampai di tempat ia berteduh, ia pun merubah tempat itu hanya perlu beberapa waktu saja. Di saat malam akan tiba, Virgil yang sangat tergiur dengan emas itu, sengaja memotong sedikit dari bagian atas emas itu. Malam itu Virgil mencoba menghubungi Cain apakah dia sudah datang, tetapi Cain hanya mengatakan bahwa ia akan segera ke sana dan menyuruh Virgil agar tetap bertahan dan menunggunya di sana. Want to risk losing it? No. You stay with the gold. Malam itu Virgil harus berjaga-jaga karena beberapa serigala yang mendekatinya. Singkat cerita Virgil berhasil melewati malam yang sangat sunyi itu. Dan hari pun mulai terang. Bertahan beberapa hari di sana membuat Virgil kelaparan karena ketersediaan makanan dan air semakin menipis. Virgil pun terpaksa memakan apa saja yang bisa ia makan, termasuk ular sekalipun. Ketika Virgil sedang mengambil beberapa bongkahan pesawat untuk digunakan, tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. Sebenarnya tujuan wanita itu menghampiri Virgil ialah, memberitahukan Virgil bahwa ada oasis di ujung sana, namun kebaikan itu justru ditolak mentah-mentah oleh Virgil. Hal itu membuat wanita tersebut curiga dengan perilaku Virgil, yang terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Hey! Wait! Built yourself a five-star hotel, have you? Hal itu membuat Virgil semakin murka dengan si wanita itu yang semakin curiga dengan Virgil, sampai Virgil pun hilang kesabaran. Virgil pun langsung memukul wanita pemanah itu sampai mati. Karena bingung, Virgil pun tidak tahu harus bagaimana mengubur jasad wanita itu. Apakah harus dikubur setengah badan atau dibiarkan agar para serigala itu memakannya mentah-mentah. Tapi ternyata Virgil pun memilih untuk membakar jasad wanita tersebut.
Hari pun semakin berganti, Kane belum juga tiba, makanan dan air sudah habis. Virgil pun terus menghubungi Kane, tetapi Kane berkata bahwa ia sudah menuju lokasi itu dan hampir tiba di sana. Karena itu, Virgil pun semakin putus asa, apalagi ia dilanda badai pasir yang begitu menyiksanya. Badai itu membuat sebatang kayu tertancap di perut Virgil. Apalagi ia mendapat teror oleh karena perbuatannya sendiri. Tidak lama Virgil dihampiri oleh seorang wanita, tetapi yang membuat Virgil terkejut ialah, wanita itu mirip sekali dengan wanita pemanah yang ia bunuh itu. Ternyata wanita yang menghampiri Virgil itu adalah kakak dari si wanita pemanah yang dibunuh oleh Virgil. Wanita itu mengaku ia kehilangan jejak adiknya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Merasa tidak peduli karena keadaan fisik yang sangat lemah, Virgil tidak memperdulikan hal itu. Karena ingin mencari adiknya, si wanita itu pun pergi meninggalkan Virgil. Virgil pun kembali harus menghadapi gelapnya malam yang sebentar lagi akan tiba. Apalagi para serigala yang sudah siap memangsanya karena keadaan Virgil yang sangat lemah. Get the fuck out! Get the fuck out of here! Yang bikin gak habis pikir, ternyata selama ini Kane tidak benar-benar dalam perjalanan, tetapi ia sudah memantau Virgil sejak malam pertama, bisa dibilang ia hanya perlu beberapa jam untuk mengambil eskavatornya dan pulang ke tempat Virgil menjaga emas itu. Tetapi Kate ingin mendapatkan emas itu sendiri, sehingga ia meninggalkan Virgil beberapa hari agar Virgil kelaparan dan mati dimakan para serigala mentah-mentah. Melihat Virgil sudah mati disantap para serigala itu, Kate pun bergegas ke sana membawa eskavator untuk menggali emas itu. Namun ketika Kate baru saja turun dari mobil itu, ia langsung dipanah oleh seseorang hingga tewas. Yang jelas orang itu ialah kakak dari wanita berpanah itu. Dan film pun selesai.